Halo sahabat PBI, berjumpa lagi dengan saya Zuze Paul dalam podcast Cakrawala Indonesia. Podcast Cakrawala Indonesia ini adalah media untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai kisah inspiratif, kreativitas, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan, kesenian, dan kebudayaan yang penting untuk diketahui sahabat PBI dimanapun sahabat PBI berada. Sebagai informasi, podcast ini akan kami update selalu setiap bulannya. Jadi jangan lupa follow dan subscribe akun Instagram dan kanal YouTube Pusat Budaya Indonesia untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai Cakrawala Indonesia. Nah, pada podcast kali ini kita kembali kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Bapak Nur Syahrir Raharjo, mantan Duta Besar untuk Suriname dan Kerajaan Bahrain. Selamat datang Bapak. Terima kasih, selamat siang. Kehadiran beliau di sini untuk membagikan informasi dan pandangan beliau mengenai serta pengalaman beliau mengenai dunia kediplomatan, Pak. Sebelum memulai podcast kita kali ini, kami ingin mengucapkan selamat datang di Pusat Budaya Indonesia dan terima kasih sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada Pak Dubes yang sudah bersedia memenuhi undangan PBI untuk mengisi program podcast PBI kali ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bapak atas kesediaan waktu Bapak untuk hadir di sini. Terima kasih. Pak Dubes, kita mulai saja pembahasannya, Siap. Pak. Kami mendengar kalau Bapak baru berapa hari yang lalu berkunjung ke PBI, Pak. Kami ingin tahu sih Pak, apa yang pandangan Bapak tentang PBI sendiri, Pak. Baik. Kesan saya mengenai PBI ya. Ya. Kesan saya mengenai PBI. Memang saya berkunjung ke sini 2 hari yang lalu. Ya. Saya diantar oleh Pak Manu, staf KBRI. Oh, Pak Manu, Pak. Ya. Dari luar dan bahkan dari agak distant, agak jauh, itu saya melihat gedung PBI sangat bagus. Ya, Pak. Dan ketika saya masuk, dugaan saya betul, tidak hanya luarnya saja, tapi di dalamnya juga sangat bagus dan sangat lengkap. Ya, Pak. Lalu yang membuat saya lebih terkesan lagi, saya diterima langsung oleh Profesor Ikhwan, Pak atas pendidikan, Pak. Pak Adikbud ya, Adikbud, Pak. di Timor Leste. Oleh beliau saya di-guide, ditunjukkan ke ruangan-ruangan, saya ditunjukkan fasilitas apa yang ada di sini, lalu saya juga ditunjukkan kegiatan apa yang sedang berlangsung di sini. Sungguh PBI merupakan prasarana yang sangat ideal yang harus dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia di luar negeri, dan itu sangat memenuhi syarat dan saya lihat sangat mendukung untuk pelaksanaan diplomasi Indonesia di luar negeri. Jadi gedung PBI ini cukup representatif ya, Pak? Sangat representatif, sangat bagus dan sangat lengkap. Pak, apa kita ke karir Bapak sebagai seorang diplomat senior? Bisakah Bapak sedikit memberikan pandangan Bapak tentang apa sih yang bisa dilakukan PBI dalam menggunakan soft diplomasi, terlebih mengenai dari segi budaya, bahasa, dan pendidikan, Pak? Baik, jadi apa yang bisa dilakukan oleh PBI ya? Ya, Pak. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh PBI untuk melaksanakan soft diplomasi melalui promosi budaya dan pendidikan sebenarnya sangat terbuka dan peluangnya sangat besar. Untuk itu apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Profesor Ikhwan, Adikbud kita di sini, itu sudah sangat luar biasa, dan semoga hasil yang dari apa yang beliau lakukan, yang akan beliau capai, itu dapat sesuai sasaran dan sangat berguna nantinya untuk lebih mendekatkan hubungan bilateral antara Timor Leste dan Republik Indonesia. Berarti
apa yang Pak Ivan lakukan sudah sangat bagus ya Pak menurut. Amat sangat bagus. Oke, jadi tinggal ditingkatkan lagi kinerjanya jadi yang lebih bagus lagi Pak. Betul, betul. Ya Pak. Jadi Pak, kami dapat informasi nih Pak, kalau Bapak baru pertama kali ini berkunjung ke Timor Leste. Kita ingin tahu sih apa kesan yang Bapak dapatkan saat baru pertama kali tiba di Timor Leste ini Pak. Baik. Sungguh sebenarnya saya malu. Saya malu kenapa baru sekarang saya ke sini. Malu. Selama karir saya di Kemlu, saya baru pertama kali ke sini. Baik, kesan saya tentu saja amat sangat positif. Amat sangat positif. Ketika pertama kali saya turun dari pesawat, itu saya melihat kesannya kok adem gitu ya. Adem. Semuanya pertama tentu saja bandaranya ya, airportnya bersih. Lalu pelayanan baik di imigrasi maupun custom di sini sangat baik, sehingga saya tidak perlu waktu lama untuk segera keliling kota Dili. Jadi ketika saya keliling kota pun juga lalu lintasnya cukup teratur. Lalu saya juga sempat berdialog dengan warga Timor Leste. Mereka ramah dan sangat responsif dan tidak ada kesulitan apapun saya berkomunikasi dengan mereka. Jadi kesan saya positif. Sangat positif ya Pak. Kita beralih ke karir Bapak sebagai seorang diplomat lagi Pak. Kita ingin tahu Pak, karena pengalaman Bapak sebagai duta besar di Suriname dan Kerajaan Bahrain, kira-kira hal apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Timor Leste untuk mendapatkan kerjasama yang lebih baik lagi Pak ke depannya? Baik, saya kira hubungan bilateral antara kedua negara sudah sangat dekat. Dan saya mengamati secara sepintas masih banyak peluang maupun kesempatan untuk digunakan untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Utamanya hubungan budaya dan kerjasama pendidikan, kemudian juga kerjasama ekonomi. Jadi peluang masih terbuka lebar. Untuk itu jangan disia-siakan kesempatan ini. Apalagi kita memiliki perbatasan darat ya untuk hubungan ekonomi ya. Tetangga paling dekat Pak. Ya, amat sangat dekat, terbuka, sehingga kalau hubungan ekonomi itu bisa ditingkatkan, dapat berpengaruh untuk meningkatkan kehidupan ekonomi kedua negara, terutama sekitar perbatasan maupun dengan NTT ya, kalau Indonesia Provinsi NTT ya. Apalagi kalau itu sifatnya skalanya nasional, sungguh sangat. Jadi banyak potensi yang kita miliki yang masih bisa dikembangkan. Kemudian dari sisi budaya dan pendidikan itu juga terbuka lebar, terutama pendidikan. Tadi saya sempat bicara dengan Bapak Adikbud, Profesor Ivan. Beliau bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga untuk memajukan kerjasama pendidikan kedua negara. Untuk itu saya hanya berpesan, menyampaikan sedikit saran, manfaatkan keterbukaan dan kerja keras Adikbud Kedutaan Besar Republik Indonesia Profesor Ikhwan dalam memajukan hubungan atau kerjasama pendidikan. Tolong dimanfaatkan. Terima kasih Pak atas sarannya Pak. Ini yang agak menarik juga buat kita Pak. Dari perbincangan kita sebelum podcast ini ada beberapa hal yang sudah Bapak ceritakan sama kami. Kami ingin tahu Pak, pengalaman tidak terlupakan Bapak selama menjadi duta besar Pak. Baik. Pengalaman yang tidak terlupakan tentu saja sebenarnya banyak. Tapi yang paling menonjol yang akan saya ceritakan ya. Saya 2 kali menjadi duta besar. Pertama di Suriname 2010 sampai 2014. Yang kedua 2017 sampai 2021 di Kerajaan Bahrain. Sekarang yang saya ceritakan di Suriname. Di Suriname banyak
masyarakat keturunan Jawa di sana. Oh iya, ya kita tahu. Keturunan Jawa. Oke. Jadi saya di Suriname sering konsultasi maupun mengadakan pertemuan dengan pejabat di Kementerian Luar Negeri di Suriname. Oke. Jadi untuk diketahui bahasa yang dipakai oleh diplomat Indonesia kebanyakan bahasa Inggris ya. Sementara di Suriname bahasa resminya adalah bahasa Belanda. Bahasa Belanda ya Pak. Kemudian ketika saya berkonsultasi dengan pejabat Kementerian Luar Negeri Suriname, banyak hal-hal yang harus kita diskusikan dan mengekspresikannya kemungkinan agak mencari kata-kata yang tepat agak sulit. Jadi ketika kami menemui sedikit kesulitan itu, pejabat Suriname tanya ke saya, apakah Bapak bisa berbahasa Jawa? Dalam bahasa Inggris tentunya. Iya. Tentu saja karena saya orang Jawa dulu. Oh kalau begitu kita diskusi dalam bahasa Jawa ya. Oke. Jadi surprise bagi saya, di negeri orang kok malah pakai bahasa Jawa ya di sana. Itu di Suriname. Kemudian yang di Bahrain. Di Bahrain Pak. Di Bahrain banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sana. Ya biasanya kita sebut tenaga migran ya. Tenaga pekerja migran ya Pak. Namun demikian dari jumlah sekitar kurang lebih 10 ribuan ya. Banyak Pak, 10 ribu. Itu tidak semuanya legal. Tidak semuanya terdaftar ya Pak? Tidak, pertamanya terdaftar. Lalu? Tapi ketika dalam perjalanannya banyak yang keluar dari sistem. tanpa izin. Jadi itu disebut tanpa dokumen yang sah atau tidak terdaftar di kantor kependudukan di sana, sehingga mereka tidak memiliki hak-hak mereka tidak seperti yang dimiliki oleh yang legal itu Pak. Pekerja kita yang legal di sana. Siapa? Akibatnya apa? Ketika kemarin terjadi COVID, itu kan kita semuanya di sana harus divaksinasi. Yang mendapat fasilitas vaksinasi adalah yang didaftarkan oleh kantornya, majikannya maupun terdaftar secara sah. Jadi yang bermasalah adalah yang lari dari perusahaannya atau dari majikannya yang bekerja di tempat lain pindah tanpa seizin kantor yang pertama. Siap. Itu tidak terdaftar, sehingga ketika akan dia lakukan vaksinasi mereka tidak ada namanya di situ. Nah inilah yang mendorong bagi saya harus melakukan sesuatu agar semua warga negara Indonesia di sana itu mendapat vaksinasi. Nah untungnya saya punya hubungan baik dengan dirjen protokol di sana yang mengurusi COVID orang asing. Orang asing ya Pak? Orang asing. Kemudian saya bicara, saya melakukan pendekatan. Puji Tuhan, alhamdulillah, Pak Dirjen Protokol bilang, berikan saya daftarnya, besok kamu datang ke klinik ini. Tapi tolong kamu yang menandai bahwa ini adalah orang Indonesia. Saya bilang siap. Jadi atas dasar pendekatan dan kebaikan hati beliau, semua warga Indonesia yang ada di Bahrain mendapat suntikan vaksinasi. Itu pengalaman yang tidak terlupakan. Itu pengalaman Bapak di Bahrain dan di Suriname Pak. Ya. Selain itu Pak, sebelum jadi duta besar, ada nggak cerita yang menarik? Tentunya ada. Kita ingin tahu juga Pak. Ya, ada dan kalau mengingat itu saya agak itu memori yang keajaiban yang luar biasa itu. Jadi penugasan pertama saya dulu di Kuwait. Tahun 89 sampai 92. Jadi dalam kurun waktu itu terjadi peristiwa besar. Perang Teluk. Ya. Itu Bapak. Nah, pas kejadian Perang Teluk itu saya ada di Kuwait. Ketika tentara Irak menyerbu, saya ada di sana terjebak. Nah, itu yang membuat saya tidak bisa melupakan bagaimana saya harus mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di sana untuk menyelamatkan diri keluar dari perang itu. Jadi saya bersama rekan saya waktu itu memegang
ekonomi, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi. Saya bekerja sama dengan teman saya, kolega saya fungsi protokol. Kami bekerja sama mengungsikan warga negara Indonesia yang ada di sana keluar dari Kuwait. Dan surprise, keluarnya tidak ke Arab Saudi yang relatif lebih dekat, tapi keluarnya malah masuk ke Irak. Masuk? Iya, ke Irak, karena bordernya ditutup. Dan yang lebih membuat saya deg-degan ya, khawatir saya luar biasa. Istri saya sedang mengandung anak pertama kami umur 6 bulan. Jadi saya sampai bilang, ya Tuhan, mohon selamatkan istri dan anak saya yang di dalam kandungannya. Saya tidak selamat, tidak apa-apa. Yang saya minta adalah keluarga saya selamatkan. Tapi sekali lagi alhamdulillah puji Tuhan mendengarkan doa saya. Kami berhasil mengungsi ke Baghdad, kemudian ke Yordan. Sampai di Yordan, pemerintah Indonesia mengirim pesawat Boeing untuk menjemput kami warga negara Indonesia kembali ke Jakarta. Jadi itu pengalaman pertama, penugasan pertama yang tidak pernah akan saya lupakan. Setelah itu ditugaskan lagi ke Kuwait atau ke tempat lain lagi, Pak? Setelah itu saya harus kembali ke Kuwait untuk membereskan kantor-kantor yang berantakan, rusak akibat tidak terurus selama 7 bulan ya. Jadi kami kembali lagi ke sana sendirian, sendiri maksudnya tidak dengan keluarga. Kami dipandu atau diantar oleh security di sana, siapa tahu pintu KBRI dipasangi ranjau, bom atau apa. Tapi alhamdulillah tidak ada apa-apa, sehingga kami bisa masuk dengan aman. Kami bereskan 2 minggu, setelah 2 minggu siap lagi beroperasi bekerja. Itu pengalaman yang sangat menarik dan mungkin tidak akan pernah terlupakan. Oke Pak, tadi sempat disinggung soal fungsi ekonomi, fungsi protokol. Jadi kita ingin tahu juga sih Pak, bisa Bapak gambarkan sama kita apa itu fungsi diplomat atau tugas diplomat, Pak? Bisa digambarkan kepada kami, Pak? Jadi diplomat itu bertugas di perwakilan suatu pemerintah di luar negeri. Saya bicara mengenai Indonesia. Jadi diplomat, tugas saya dulu di sana adalah mendukung, membantu dan bekerja untuk Bapak Duta Besar untuk mencapai visi dan misi yang beliau emban. Jadi tugas saya di sana adalah bekerja sepenuhnya, membantu Bapak Duta Besar supaya apa yang beliau rencanakan, beliau capai, beliau targetkan bisa terlaksana dengan baik. Namun demikian, tugas kalau di breakdown lagi, tugas saya adalah representing, reporting dan observing. Jadi mengobservasi situasi setempat, lalu saya membuat laporan. Dari observasi saya itu bagaimana saya menyampaikan usulan kepada Bapak Duta Besar bagaimana cara meningkatkan hubungan bilateral, kemudian mewakili pemerintah kami yang ada di negara tersebut. Untuk tujuan utamanya adalah mempererat hubungan bilateral kedua negara. Pak. Dari penjelasan Bapak tadi bisa disimpulkan bahwa tugas seorang diplomat itu adalah untuk mewujudkan mempererat hubungan antara kedua negara yang mewakili kepentingan negara saya. Pak, banyak anak muda yang bercita-cita menjadi diplomat seperti Bapak. Kira-kira ada wejangan nggak sama anak-anak muda tersebut? Apa sih yang harus mereka lakukan untuk bisa menjadi seorang diplomat seperti Bapak? Apa yang harus mereka persiapkan, Pak? Mereka persiapkan. Baik. Tentunya saya jawab sesuai dengan apa yang saya alami ya. Siapa? Tentunya yang bersangkutan harus mengikuti pendidikan formal yang dipersyaratkan untuk menjadi seorang diplomat. Katakanlah kalau untuk Indonesia paling tidak dia sekolah atau kuliah di perguruan tinggi jurusan FISIP jurusan hubungan internasional. Ada juga yang lulusan fakultas ekonomi. Kemudian fakultas hukum. Kemudian di Indonesia juga direkrut dari fakultas sastra.
Fakultas Sastra jurusan bahasa ya, Ya. bahasa dan lain-lain tentunya. Kemudian setelah itu dia memiliki modal itu, dia harus menguasai bahasa asing. Oh, bahasa asing ya Pak? Bahasa asing, bahasa PBB ya. Bahasa PBB ya? Bahasa PBB, salah satu bahasa PBB. Tapi yang paling gampang dan paling widely spoken kan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ya Jadi Pak? kuasailah bahasa Inggris. Sementara kalau ada bakat dan ada waktu, bahasa PBB yang lain. Oh, oke. Lalu persiapan lainnya adalah tentu saja mengikuti itu current event, peristiwa internasional melalui media cetak maupun media Elektronik. televisi, maupun sekarang lebih mudah lagi melalui internet ya. Ya Pak. Dan jangan lupa juga cobalah bergaul atau sering mengunjungi pusat budaya negara lain sambil membaca buku, mempelajari, menambah wawasan. Oh ya, menambah. Siap. Itu saja saya kira ya. Oh ya Pak. Pak, yang terakhir Pak, Baik, untuk menutup podcast kita Pak. Ya. Kami meminta sumbangan pikiran Bapak, apa yang harus PBI ini lakukan untuk memajukan PBI Pak? Baik. Jadi tadi saya katakan PBI ini memiliki segalanya. Ya Pak. Ya. PBI ini memiliki segalanya, mulai dari peralatan budaya, ya, kemudian memiliki kelas, memiliki ruang ruang aula, Pak. memiliki ruang pemutaran film, ya, itu tolong dimanfaatkan dengan meminta bahan-bahan dari Jakarta. Oke. Kalau bisa ya diupdate ya, Diupdate terus. diupdate. Kemudian di bidang pendidikan, tolong kembangkan kerjasama dengan perguruan tinggi di Indonesia yang Oke. berminat atau mereka menyediakan beasiswa Oke. mahasiswa asing. Dan itu saya lihat Pak Profesor Ikhwan sudah melakukan dengan luar biasa, Ya, berusaha Pak. keras beliau. Lalu saya juga tertarik untuk memanfaatkan peralatan gamelan yang ada di bawah itu. Siap. Saya akan mencoba untuk mencarikan guru Gamelan Pak. gamelan ya. Kita harapkan Bapak Sudah dapat. ada respon dari Oke, siap. dari Indonesia, terus dari Jogja maupun dari Jakarta. Tinggal nanti detailnya biar bicara dengan profesor. Oke, siap. Lalu satu hal lagi, mungkin PBI perlu mendirikan yang namanya Sekolah Indonesia ya. Oke, Sekolah Indonesia. Sekolah Indonesia, Sekolah Internasional Indonesia. Oke, siap. Saya akan kerjakan, saya akan coba mendekati salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Saya tidak usah sebutkan. Iya Pak. Saya akan datangi dan saya akan berusaha melobi untuk mewujudkan apa yang tadi saya katakan. Oke, siap Pak. Dan di sini saya kira itu diperlukan Sekolah Indonesia untuk mendukung, membekali teman-teman atau adik-adik mahasiswa dari Timor Leste yang ingin melanjutkan pendidikannya di Indonesia. Kan sangat dekat ya, tinggal Sangat dekat, perbatasan, Pak. tinggal nyebrang dan Sudah. tidak ada kesulitan yang berarti ya Ya, Pak. untuk melakukan itu ya. Siap. Demikian mungkin. Baik Pak. Menarik yang terakhir ini Bapak. Kami menunggu Pak realisasi dari apa yang kita cita-citakan bersama. Terlebih lagi mengenai pendirian sekolah, pengupdatean barang-barang yang ada di sini dan pemanfaatan semua fasilitas yang ada di sini. Kami sangat berharap bila semua yang kita bicarakan, terlebih yang poin terakhir, bisa terrealisasikan di masa mendatang. Dan kami sangat berterima kasih kepada Bapak yang sudah berkomitmen untuk mau membantu Pusat Budaya Indonesia. Untuk menutup acara ini, saya selaku pribadi yang memandu podcast ini ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Dubes dan atas kesediaan Bapak di sela-sela waktu Bapak yang sangat sibuk, Bapak bersedia menghadiri undangan kami untuk mengisi program podcast PBI kami pada edisi kali ini Pak. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Dan saya mohon maaf Pak bila ada kata-kata atau tindakan yang tidak berkenan di hati Bapak, baik yang saya sengaja ataupun tidak sengaja. Saya sekali lagi mohon maaf, dan apabila ada pelayanan kami yang kurang berkenan di hati Bapak, mohon dimaklumi saja Pak. Siap, terima kasih. Pak. Demikian juga saya, kalau ada ucapan saya yang kurang berkenan, mohon dapat dimaafkan. Dan
Saya juga menyampaikan terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan untuk sharing of experience Ya, Pak. sharing of information. Dan mari kita berdoa supaya apa yang saya katakan tadi dapat Pak. kita laksanakan dengan baik. Pak. Terima kasih. Ya, kami menunggu Bapak untuk datang lagi ke PBI, Baik. Pak. Baiklah sahabat PBI, demikian podcast kita pada hari ini. Saya selaku host pada podcast ini mengucapkan terima kasih untuk Pak Dubes yang sudah mau hadir di sini, dan tetap saya meminta kepada teman-teman untuk menyaksikan podcast Pusat Budaya Indonesia di kanal YouTube milik Pusat Budaya Indonesia. Sampai jumpa dan kita bertemu lagi di podcast-podcast yang lainnya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa, Pak. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya, Pak.